Perkenalkan, nama saya Xeldeng. Pada slide kali ini saya membahas tentang pemeliharaan dan perawatan konstruksi sebagai aspek mutu. Oke. Pengertian dan tujuan: menjaga fungsi, umur pakai, dan mutu bangunan. Fungsi pada stabilitas, estetika, keamanan, dan efisiensi energi. Langkah-langkah pemeliharaannya itu ada inspeksi rutin, dokumentasi hasil inspeksi, jadwal pemeliharaan preventif, rehabilitas dan pemantauan, dan evaluasi penyesuaian. Lanjut, kendala dan solusi. Kendala itu seperti anggaran terbatas, solusinya itu rencana anggaran awal itu dioptimalkan dengan baik, dikerjakan dengan baik sehingga bisa memperhitungkan anggaran yang lebih baik dan lebih efisien dan serta lebih maksimal. SDM terbatas, solusinya pelatihan dan konsultan. Akses yang sulit ini udah banyak alat-alat modern ya seperti drone dan lain-lain lah. Ketidakpatuhan jadwal itu menjadi suatu kendala yang sering terjadi lah pada proyek gitu. Ini bisa solusinya itu bisa menggunakan software manajemen proyek. Nah, ini gunanya jadi kita merancang jadwal ini lebih baik gitu supaya lebih patuh dan lebih maksimal lagi ke depannya. Contoh proyek dan teori. Contoh proyek itu MRT, Jembatan Suramadu, Menara Eiffel, Sydney Opera House, terus teori terus standar dan teknologinya ada ISO 9100, ISO 55000, SNI 1726, SNI 2404, BIM, IoT, drone, dan robotik. Metode pemeliharaannya itu ada korektif setelah rusak, preventif sebelum rusak, prediktif berbasis data, condition based sesuai kondisi aktual. Pengelolaan SDM dan material. SDM ini bersertifikasi. Balik lagi tadi seperti SDM-nya itu harus, apalagi di Indonesia ini tantangannya itu SDM, jadi harus lebih teredukasi lah dan diusahakan SDM yang kerja dalam dunia konstruksi ini harus berkomunikasi. Terus balik lagi ada tentang material yang berkualitas dan alat yang modern. Evaluasi dan risiko, ini audit mutu, risiko lingkungan dan operasional. Mitigasi itu menggunakan desain adaptif dan edukasi pengguna. Biaya dan studi kasus. Life cycle cost analysis, prioritaskan komponen kritis. Contoh, pembangunan tua Eropa, infrastruktur dan di Indonesia. Legalitas dan edukasi, tanggung jawab pemeliharaan, kontrak pemeliharaan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Tahap pemeliharaan konstruksi, perencanaan, inspeksi awal, pelaksanaan pengawasan, dokumentasi, evaluasi, dan tidak lanjut pelaporan. Masa pakai dan bangunan, mutu bangunan, mutu material dan pelaksanaan pengaruhi umur bangunan. Terus langkah peningkatan mutu, desain dan material sesuai lingkungan, pelaksanaan profesional, pemeliharaan rutin, dan evaluasi berkala. Estimasi masa pakai bangunan, perumahan ini kalau perumahan 50 sampai 100 tahun, komersial itu 50 sampai 80 tahun, jembatan ini 75 sampai 120 tahun, rumah sakit itu 50 sampai 70 tahun, infrastruktur lain itu bisa sampai 100 sampai 150 tahun. Faktor eksternal dan renovasi lingkungan, polusi iklim, preventif, korektif, prediktif, life cycle management. Teknologi dan inovasi, material ini self-healing konkret, tahan api, teknologi itu bisa menggunakan BIM, robotik, sensor, dan bangunan hijau dan efisiensi biaya. Benchmark dan tantangannya itu GBK, terus ada Burj Khalifa, tantangannya itu urbanisasi, digitalisasi, bencana. Jadi bencana, solusinya itu bangunan tahan bencana dan AI. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan pada slide kali ini. Sampai jumpa pada slide berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.